bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa kita berikan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang itu iman dan Islam. Terima kasih Bapak Ibu, saya haturkan atas kehadirannya di sini. Ini adalah pemaparan saya tentang budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya. Tugas saya sebagai ketika saya berada dalam pelatihan CDP. Mohon doanya semoga kedepannya lancar. Amin. Saya juga mohon kritikan dan saran dari Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya supaya saya lebih baik lagi. Baiklah, budaya positif ini, budaya positif ini di sekolah kita sebetulnya sudah terlaksana dengan baik dan banyak sekali, seperti yang kita lakukan sehari-hari. Di pagi hari Bapak dan Ibu guru menunggu kehadiran siswa bersalaman. Setelah itu ada kegiatan pembiasaan berburu sampah, pembacaan surat-surat pendek, dan juga literasi serta pembiasaan-pembiasaan yang lainnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan mencoba untuk menjelaskan apakah budaya positif itu. Bapak dan Ibu sekalian, budaya positif merupakan pengejawantahan dari pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang lahir dari pembiasaan yang dibuat oleh seluruh warga sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sehingga mereka menjadi murid yang mandiri, murid yang bertanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari, terutama yang ada di sekolah. Ya, seperti yang disebutkan tadi itu, kalau di sekolah kita sudah banyak sekali ya berburu sampah seperti itu. Tujuan dari budaya positif ini supaya di sekolah kita anak-anaknya dapat lebih baik lagi. Tujuan akhirnya nanti pada siswa dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang ada 6 dimensi atau 7 dimensi itu ya Ibu. Apa saja itu saya? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Nalar kritis, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bernalar kritis. Iya, terima kasih. Perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara ada beberapa poin. Ternyata belajar itu tidak sama dengan yang ada di mindset saya beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Ternyata sebagai seorang guru, kita bukan hanya mentransfer ilmu kepada siswa. Kalau dulu saya berpikir yang penting saya mengajar begini, entah murid saya mengerti atau tidak nanti urusan belakangan. Yang penting pelajaran dapat berjalan sesuai dengan promes yang ada. Masalah KKM terpenuhi atau tidak itu urusan belakangan. Ternyata pembelajaran seorang guru ini menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional kita, seorang guru itu dapat diibaratkan seperti seorang petani.
petani yang gimana ya petani itu? Petani itu dapat mengolah tanah, memelihara tanaman yang ada di tanah tersebut agar menjadi tanaman yang tumbuh dengan subur, yang menghasilkan baik seperti itu. Nah, guru itu adalah menuntun minat dan bakat siswa sehingga dapat tercapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dalam jiwa siswa, dalam diri siswa terdapat minat dan bakat yang sudah ada. Minat berarti setiap siswa itu mempunyai minat, mempunyai bakat. Di sini seorang guru akan membimbing siswa sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya. Sesuai minat apa? Minatnya anak-anak. Ada yang di olahraga, ada yang berhitung, atau menyanyi seperti itu, menari, ya bercerita begitu. Nah, ini juga memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oh, anak itu tumbuh di mana, berada di mana, begitu. Jadi kondisi alam, geografis suatu tempat itu akan mempengaruhi pertumbuhan siswa. Seperti begini, kita sebagai seorang guru seperti muatan lokal, antara muatan lokal yang ada di pesisir akan berbeda dengan muatan lokal yang ada di pegunungan. Begitu. Anak yang berada di pesisir mungkin kegemarannya dia itu di bidang pertanian. Maaf. Iya. Mohon maaf, ini juga untuk memancing ya. Memancing biar gak ngantuk, saya juga biar gak ngantuk. Ya, terus siswa yang berada di daratan tinggi itu mereka akan belajar tentang pertanian, perkebunan seperti itu. Begitu juga dengan ini, kodrat zamannya. Cara belajar siswa pada saat saya masih kecil akan berbeda sangat jauh dengan siswa kita saat ini. Kalau saya dulu belajarnya dari buku, dari perpus, membaca begitu. Kalau sekarang apapun yang ingin diketahui oleh siswa akan mudah mengetahuinya. Dari manakah itu? Ya, dari Mbak Google, 3 klik. Oh, ini juga dapat saya laksanakan di kelas. Seperti tadi, mencari rumah adat yang ada di Indonesia. Tinggal kita bersama yuk. Nah, kalau zaman dahulu kan masih kesulitan ya kita. Nah, ini yang dimaksud dengan kodrat zamannya. Guru adalah penuntun minat dan bakat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, yang pertama sudah saya jelaskan tadi, guru ibarat petani yang memelihara tumbuh kembang tanaman dengan menjalankan media tanam yang baik sehingga menjaga pertumbuhan tanaman. Pendidik, Bapak dan Ibu guru juga menerapkan ingarso sungtulordo. Itu kan Bu ya. Ya Bu. Ingarso sungtulordo ing madya bangun taso tuturi handayani. Pada saat kita berada di depan siswa, kita Bapak dan Ibu guru akan menjadi teladan dalam hal apapun, dalam hal perkataan, sikap, perbuatan, hal-hal apapun kita akan dicontoh oleh siswa. Karena ini yang memang saya yakini bahwa siswa, anak kecil terutama, dia itu akan mudah mencontoh apa yang dilakukan oleh
orang-orang dewasa dalam hal apapun, dari cara kita berbicara, kita bersikap, atau bahkan cara duduk kita pun akan mudah ditiru oleh anak-anak. Ya, yang kedua adalah Ing Madio Bangunkarso. Ketika bapak dan ibu guru berada di tengah anak-anak, maka kita para guru ini akan memberikan spirit, begitu ya, motivasi, motivator. sebagai motivator begitu bagi anak didiknya, sehingga mereka bersemangat untuk memacu diri, untuk menumbuhkan prestasi atau kemampuan yang ada di dalamnya. Bahkan kemampuan yang terpendam dalam diri siswa diharapkan bapak ibu guru mengetahuinya, sehingga menumbuhkan tadi itu dan memelihara, sehingga timbullah prestasi-prestasi yang luar biasa yang ada dalam setiap jiwa, yang ada dalam setiap diri siswa. Karena setiap anak sudah ada minat dan bakatnya masing-masing, tinggal bapak dan ibu guru yang memolesnya. Nah, ini juga tak kalah pentingnya adalah tuturi handayani. Ketika kita berada di belakang, kita akan memberikan dorongan supaya siswa itu mampu menunjukkan prestasinya, kemampuannya. Karena kemampuan itu tadi seperti yang saya jelaskan, bukan hanya hal prestasi, maksudnya bukan hal akademik saja, dalam hal sosialnya, begitu, dalam kayak melukis, menggambar atau hal ya. Terus selanjutnya, nah ini kita baru masuk pada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi. Disiplin positif, kita kembali sedikit kepada yang tadi, merupakan kebajikan universal, kebajikan yang sudah ada dalam masyarakat kita untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri siswa, bukan motivasi yang karena dari luar, dari diri siswa. Terus yang kedua, teori kontrol guru. Ternyata kita sebagai guru mempunyai teori kontrol kita itu sebagai ini. Ada beberapa teori kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Ternyata bapak ibu guru termasuk saya ini sebagai penghukum, juga pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini kalau kita pelajari nanti, kita berada di posisi yang mana. Kalau penghukum, guru itu sukanya menghukum. Misalnya ada anak terlambat, dari mana kamu? Sebelum anak, maaf bu saya terlambat. Ayo sudah, ayo sampai bersih di depan tuh. Atau kerjakan ini, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali misalnya berdiri. Itu adalah sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, contohnya misalnya ada ya satu aja contohnya ya bu, misalnya tadi yang terlambat. Loh, dari mana kamu? Maaf bu saya terlambat. Kamu ini terlambat setiap hari. Kalau gitu, apa kamu tidak kasihan sama bu guru? Mari kita gua sama ibu kepala sekolah, gitu kan? Gara-gara kamu terlambat. Masa sih kamu nggak kasihan sama bu guru, gitu? Itu pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman. Ya kayak teman itu, kamu kok terlambat sih? Ngobrol-ngobrol gitu. Terus yang sebagai pemantau. Ya, memantau lah gurunya itu. Oh ya biarin aja terlambat.
Terus yang terakhir, sebagai manajer. Sebagai manajer, guru ini akan bertanya dan mendengarkan apa alasan siswa. Misalnya murid tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR. Oh, ayo, Mbak, kamu kalau nggak ngerjakan PR kenapa sih? Maaf Bu, saya tadi malam ketiduran, gitu kata murid saya. Oh, kenapa kok ketiduran? Nanti kita berbincang dengan murid, alasan apa yang diajukan siswa itu kita terima. Setelah itu kita tanyakan kepada siswa, menurut kamu ini baik apa enggak? Kedepannya bagaimana begitu? Ya. Setelah itu nanti dicari jalan keluarnya. Kalau begini nanti bagaimana? Nah itu nanti ada hubungannya. Ya, sebagai manajer. Jadi menurut Bapak dan Ibu, posisi kontrol kita yang terbaik itu pada posisi yang mana? Teman? Manajer. Ya. Sahabat, untuk memunculkan motivasi intrinsik dari siswa, supaya siswa tidak mengulanginya lagi, Bapak. Oh kok? Gitu ya, dihukum ya Pak ya? Itu kayaknya ada di zaman kolonial itu. Ya. Gimana Bapak Ibu? Yang terbaik menurut Bapak Ibu? Sebagai teman. Tapi yang sebagai manajer tadi itu kedepannya anak bisa memilih, oh kalau saya begini nanti begini, efeknya begini, kebaikannya begini. Perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi itu beda. Ini untuk memunculkan motivasi intrinsik. Ya, dari dalam diri sendiri. Cara pemikirannya akan beda. Ya, nah itu Ibu nanti kita belajar tentang restitusi, ya posisi yang kelima itu. Ini yang terbaik untuk guru itu adalah sebagai manajer. Nah nanti ada lebih lengkapnya di posisi kelima. Terus yang budaya positif yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dalam setiap memulai pelajaran, kita diharapkan mengadakan atau melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah harapan dari situasi kondisi yang ada di kelas itu. Siswa itu ingin kelas yang bagaimana? Nah kita tanyakan pada siswa. Tentunya anak-anak akan mengharapkan kondisi kelas pembelajaran yang aman dan menyenangkan, ya kondusif, yang kondusif itu. Keyakinan kelas ini juga merupakan kebajikan universal yang dilakukan bersama. Dalam keyakinan kelas, kita bertanya kepada siswa, bagaimana kelas yang diharapkan, gitu. Biasanya kita ya Bapak Ibu sebelum pindah ke siswa, kita misalnya ada suatu kelas seperti ini, kelas yang bagaimana sih yang kita harapkan? Kelas yang bagaimana yang kita harapkan? Misalnya kita jadi siswa lah, menyenangkan, apalagi aman. Iya. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu kita harapkan adanya muncul dari diri siswa sendiri. Apa ya yang diharapkan siswa? Kalau tempo hari saya mengadakan keyakinan kelas, saya ini kan ke anak-anak kelasnya bagaimana sih yang kamu harapkan? Ada anak yang enak, menyenangkan, ada yang apa namanya itu? Bersih, bertanggung jawab, tidak mengganggu teman, tidak terlambat dan gitu. Karena di tempat saya di kelas saya itu ada yang beberapa anak yang terlambat. Ketika melakukan keyakinan kelas, saya lakukan pada anak-anak, saya beri mereka itu satu kertas untuk diisi oleh siswa. Kelas yang bagaimana sih yang diharapkan? Mereka bebas mengisi, ya. Terus kami tempel di kelas. Nah, seperti ini anak-anak akan
menulis apa yang mereka harapkan. Setelah itu ditempel, mereka juga membaca harapannya dari teman-temannya itu, keyakinan kelasnya. Ada yang tidak terlambat, ada yang kelasnya bersih, ada yang tidak berantem seperti itu, mendengarkan saat ibu guru menjelaskan, seperti itu Bapak Ibu. Setelah ditempel seperti ini, hasilnya akan saya buatkan berupa lembaran dan dipajang di kelas, dimasukkan ke dalam frame keyakinan kelasnya itu supaya mereka sering membaca. Mengapa ini disebut dengan keyakinan kelas? Kok tidak berupa aturan kelas? Nah, di situ juga ada maksud dan tujuannya. Karena apabila disebut dengan aturan kelas, anak-anak itu hanya aturan, nggak boleh begini, aturannya begini, begitu Bapak Ibu. Jadi aturan itu hanyalah sekedar aturan. Tapi kalau namanya keyakinan kelas, kita harus yakin untuk melaksanakannya. Berasal dari dalam hati kita, dari dalam hati anak-anak. Oleh sebab itu maka disebut dengan keyakinan kelas. Itu adalah keyakinan kelas yang kami lakukan beberapa hari yang lalu. Ada beberapa. Kenapa sih anak itu terlambat? Nah, itu dah maaf. Karena bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kasih sayang, karena dia itu ingin mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, begitu juga. Penguasaan, merasa berkuasa. Saya merasa berkuasa jadi seenaknya saja, begitu. Atau karena ingin diterima. Dan yang terakhir karena kesenangan. Tapi kalau terlambat itu serasa bukan karena kesenangan ya Bu. Nah, atau ini karena bertahan hidup. Misalnya di rumah dia itu harus membantu orang tua sehingga tidurnya larut malam. Oh itu karena kesenangan mungkin. Karena itu dia tuh suka lihat HP atau apa, kan kesenangan. Sehingga waktu tidurnya terlalu malam. Iya, kesiangan penyebabnya apa itu? Kita sebagai guru harus mencari penyebabnya. Begitu ya. Kasih sayang itu karena ini loh saya Bu, saya ingin diberi kasih sayang, diperhatikan ya. Kan ada anak-anak yang ngalem begitu ya, karena ingin kasih sayang. Apalagi kalau gurunya kayak Bu Rina ini suka ngalem, gurunya nambah hati. Ada sanksi, tidak dikasih peringatan. Aku mudik masuk, pakai pun telatah dong. Iya Bu, diberi hati anak-anak. Makanya kita masuk pada segitiga restitusi. Pada saat anak ada suatu kasus yang menimpa anak, segitiga restitusi ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Kita sebagai guru akan menanyakan tentang beberapa hal. Nah, terakhir ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan anak tadi itu. Keyakinan di sini menanyakan keyakinan, kita kembali lagi pada keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Bukankah keyakinan tadi itu berasal dari anak-anak sendiri? Nah, nanti dikembalikan. Contoh kasusnya seperti tempo hari saya mempunyai siswa yang saat itu mengganggu temannya. Enggak ada di sini.
tempo hari ada siswa saya mengganggu temannya di sebelah sedang melaksanakan tugas, yaitu mengganggu. Terus saya hampiri. Saya menstabilkan identitasnya. Saya tanyakan, Mas, sedang apa kamu? Gitu. Nah, anaknya itu memang agak-agak aktif, caper juga. Ketawa-ketawa dia mengganggu temanku gitu. Loh, kok diganggu? Saya tanyakan gitu. Mengganggu teman. Kalau itu kita kembalikan pada yang ini tadi. Oh ya, ada ya. Yang sejenak. Cerminnya dibuka yang ada di mulut. Iya Bu, aku suka. Loh, kok suka ganggu temannya saya gitu. Terus saya masukkan ke dalam segitiga restitusi. Dalam setiap kasus yang kami alami di kelas, saya mencoba untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Karena tujuan saya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, supaya dia itu tidak mengulangi lagi. Nah, contohnya ini untuk menumbuhkan budaya positif dari siswa ini supaya tidak terulang kembali kesalahannya itu. Gitu. Bukan. Tidak mengulangi kesalahannya itu tadi, supaya setiap individu itu mengetahui, oh, yang saya lakukan ini tidak benar. Ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Begitu. Ini Bu Irma, kan saya tuh sudah tak tanyakan yang namanya apa itu kan. Kalau ibunya mengelak, Iya. Nanti kita gini Bu, nanti kenapa? Kamu kok terlambat, kenapa sih? Nah, kita menstabilkan identitasnya, memang kan terlambat karena begini. Validasi tindakan yang salah. Menurut kamu terlambat ini betul apa salah? Kan anak salah Bu. Loh, kalau salah nanti kamu kan bangunnya terlambat. Bagaimana ya untuk selanjutnya supaya kamu tidak berbuat salah? Karena begini, setiap manusia, setiap orang ini pasti pernah berbuat salah. Maksud saya ya Bapak Ibu. kalau kadang-kadang tidak apa-apa. Nah itu kalau bimbel masuk jam 6, katanya jam 7 kurang 20. Iya. Nah, ini kan tadi menurut kamu, Pak, menurut keyakinan kamu yang kamu lakukan, kamu datang jam sekian, mestinya kamu jawab setengah 6 gitu ya Bu ya. Terus kamu jawab 6 kurang 10, menurut kamu, menurut hati kecil kamu, ini bagaimana Pak? Sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nanti siswa itu akan menjawab dengan jujur. Saya coba. Iya. Pasti anak itu akan begini. Ah iya, aku kok begini. Nanti depannya apa yang akan kamu lakukan? Kan dia itu sudah sadar berarti akan kesalahannya. Apa yang kamu lakukan? Kalau anak setiap hari bangunnya terlambat atau karena yang menjemput kesiangan atau bagaimana, itu kan nanti ada informasi yang kita terima. Nanti kita kembalikan misalnya karena bangunnya kesiangan. Terus apa yang akan kamu lakukan? Tuh. Anak itu jalan di kelas, nanti dikurangi nilainya. jangan Bu. Nah, iya kan. Iya. Nah, jalan lagi. Tapi kalau menjawab soal secara lisan dia bisa. Kalau tulis aku jangan Nah, itu masuk pada diferensiasi gitu ya Bu ya. Cara belajarnya yang berbeda-beda. Kalau seperti tadi muridnya Bu Yanti, kita tanyakan, bagaimana kamu ke depannya? Cara kamu supaya ini tidak terulang lagi. Misalnya anak menjawab, aku akan minta bantuan mama untuk membangunkan. Atau yang kedua, kalau sekarang kan sudah sering anak-anak pegang HP atau ada alarm gitu ya.
Pasti anak-anak kita kasih ini yang ini dulu. Iya Ibu, nanti kita tanyakan. Coba, misalnya Bu, misalnya namanya Gibran. Sini Gibran. Anaknya itu kita panggil secara personal, berbicara dari hati ke hati. Sini Gibran, kamu tahu nggak kenapa tadi kamu kok dipanggil sekarang sama ibu? Pasti anaknya, kenapa Bu? Ayo tahu nggak kamu? Iya Bu, aku tadi suka jalan. Pasti anak-anak itu tahu penyebabnya. Terus gimana Gibran? Kalau suka jalan sesuai keyakinan kelas kita boleh nggak? Nah nanti itu anak-anak, iya Bu akan bercerita. Misalnya aku ini Bu karena biar diperhatikan lah, atau karena aku usil. Kalau usil tadi daripada kesenangan itu. Iya, kita menstabilkan identitas lalu validasi tindakan yang salah. Menurut kamu benar nggak sih? Nah, kalau kamu suka jalan seperti itu. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan. Dengan begitu anak-anak itu akan jawab Bu dari hati Bu. Iya Bu, aku tadi jalan soalnya. Kok kamu setiap hari sih? Ya dari hati ke hati. Jangan sampai dimarahi. Karena kalau dimarahi itu biasanya anak-anak terus jawabnya tidak jujur. Ya. Nah, seperti itu. Keyakinan kelasnya tidak seperti itu Bu. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas. Diharapkan anak-anak itu muncul motivasinya dari dalam untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, mungkin ada ditanyakan lagi. Ya, keyakinan kelas tadi itu kita buat atau kita sepakati saat awal tahun pelajaran. Nah, ya. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih Bu Rina. Ya. Di awal semester kita buat keyakinan kelas. Namun keyakinan kelas ini dapat kita adakan perubahan sebelum semester kedua sesuai dengan situasi dan kondisi. Apabila hal itu ada yang tidak cocok dapat kita lakukan keyakinan kelas ini. Yang penting keyakinan kelas itu merupakan inspirasi dari siswa. Keadaan kelas pada pembelajaran yang bagaimanakah yang diharapkan dari seorang bukan seorang ya, dari siswa dalam kelas itu. Karena anak-anak mencurahkan. Nanti dikasih lembaran waktu itu ditempel. Temennya suruh baca Bu. Ini dibaca, gak apa-apa. Pada mana guru kita ada baca. Yang penting tertib. Ya kalau ini misalnya datang tepat waktu, misalnya Sika jawabnya bagaimana anak setuju kamu dalam tepat waktu? Iya Bu. Kalau ini enggak, ini kan mereka tuh mengharapkan suatu situasi kelasnya yang nyaman untuk belajar, sehingga dimulai sehingga mereka itu dapat nyaman belajar, sehingga keselamatan dan kebahagiaan itu dapat tercapai pada mereka. Setelah semester 2 dapat kita lakukan lagi seperti ini Bu Rina. Ya, hasilnya seperti ini memang kita tempel. Setelah itu kita ketik yang rapi. Boleh dari sini akan ada beberapa poin. Seperti itu. Kita tulis yang rapi, dimasukkan ke dalam frame yang rapi, ditaruh di kelas. Iya, saya beri ini kertas ini Bu. Mereka namanya juga kelas 2, mereka kadang rebut aku yang merah, aku yang
hijau yang kuning ya. Saya kasih saja sesuai keinginan mereka supaya mereka juga enjoy. Karena di dalam kelas itu apabila takut, tertekan, mereka itu berpikirnya itu juga tidak nyaman dalam belajar itu. Pelajaran sulit untuk masuk. Iya. Makanya diharapkan kita mencari metode yang menyenangkan bagi siswa. Tidak harus tertib duduk kaku, tidak seperti itu ya. Boleh kadang kita sedikit dengan musik-musik ya, tepuk-tepuk semangat seperti itu. Ya, apa namanya Bu? Breaking ice ya. Breaking ice itu. Es breaking ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dan bapak sekalian. Es breaking. Ini berarti sudah apa ini namanya ya? Udah bikin pulang. Iya. Itu pop es. Oh, pop es itu yang disedot ya Pak ya? Wah. Oh, yang breaking es. Iya, iya. Ini permen bagus ini. Tapi semua itu budaya positif itu kalau di sekolah kita, saya yakin dan percaya di sekolah kita ini sudah terlaksana dengan baik. Sudah terlaksana dengan baik. Tidak ada istilahnya kalau di sekolah kita guru menghukum siswa, tidak ada itu. Kalau cuma dirangkukan enggak apa-apa. Ya, bahasanya Bu kita perhalus. Kalau seperti saya, siswa yang terlambat. Kalau dulu saya sebelum ikuti CGP ini, saya istilahnya yang terlambat dihukum menyapu, ikuti bantu temannya pikir. Setelah saya berada di dalamnya, bahasanya saya selipkan. Yang terlambat nyapu, bantu temannya pikir. Bukan dihukum loh ya, tapi mencari pahala. Jadi bahasanya diplesetkan, tapi memang iya kan ya Bu, membantu teman kan itu memang dapat pahala ya Pak ya? Ya. Ya Pak ya, dapat pahala membantu teman itu. Jadi yang terlambat bukan dihukum tapi membantu temannya, memberi kesempatan untuk ya, diberi kesempatan untuk berpahala. Nah, dengan keyakinan bahwa tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Semua itu adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan tujuan akhirnya itu terciptanya profil belajar Pancasila. Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, atas atensinya sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkung.